Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fernita Asuti dengan nomor induk mahasiswa 1910-95-1001. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas kedua etika profesi kelas A, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas, yaitu mengenai etika profesional IT. Etika profesi dan etika profesional. Apa perbedaannya? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, yang merupakan cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika profesi menurut ahli yaitu menurut Kaiser dalam buku Suhrawardi Lubis, etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Sedangkan profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian dan keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian atau elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang memajukan adanya tanggung jawab moral. Prinsip dasar dari etika profesi yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, menuntut untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Yang keempat, prinsip kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi, dan ketekunan. Yang kelima, prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Dan yang keenam, prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Kode etik profesi. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional yang tertulis secara tegas, yang menyatakan apa yang benar dan yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi adalah sistem norma yang merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuannya agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam menjalankan profesi, seorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, harus adanya prinsip tanggung jawab. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, adanya prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.
Ada pula fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional agar tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya di sini bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Dan yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan tersebut. Kode etik profesi bidang teknologi informatika. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Kode etik profesi sebagai pengguna internet. Sebagai pengguna internet, kita juga memiliki kode etik profesi, yaitu seperti yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, yang termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lain. Selanjutnya, yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Selanjutnya, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Yang selanjutnya, bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situasinya. Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Kode etik profesi di bidang teknologi informasi di Indonesia memang belum ada yang tertulis. Namun, kita bisa menerapkan kode etik yang dibuat oleh IEEE yang telah membuat semacam kode etik bagi anggotanya. Yang pertama yaitu to accept responsibility in making decisions consistent with the safety, health, and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment. Yang berarti, setiap anggota bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang konsisten dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
serta segera mengungkapkan faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Yang kedua yaitu to avoid real or perceived conflicts or interests whenever possible and to disclose them to affected parties when they do exist. Yang intinya adalah sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik kepentingan dan meluruskan mereka yang telah terpengaruh oleh konflik tersebut. Yang ketiga, to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data. Yang keempat, to reject bribery in all its forms. Sesuatu yang sangat langka di Indonesia bukan hanya di bidang politiknya saja. Di bidang teknologi informasinya pun bisa dikatakan sedikit yang bisa melakukannya. Yang kelima, to improve the understanding of technology, its appropriate application and potential consequence. Setiap saat meningkatkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai dan potensi konsekuensi. Selanjutnya, to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience or after full disclosure of pertinent limitation. Yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi teknis dan teknologi untuk melakukan tugas-tugas bagi orang lain hanya jika memenuhi syarat melalui pelatihan atau pengalaman atau setelah mengungkapkan penuh keterbatasan yang bersangkutan. Selanjutnya, to seek, accept, and over honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contribution of others. Yang kedelapan, to treat fairly all persons regardless of such factor of race, religion, gender, disability, age, or nation origin. Yaitu untuk memperlakukan dengan adil semua orang tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain seperti ras, agama, jenis kelamin, cacat, usia, atau asal kebangsaan. Selanjutnya, to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action. Yang selanjutnya yaitu to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics. Jadi yang terakhir ini yaitu saling membantu agar rekan kerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Jadi organisasi profesi. Apa sih organisasi profesi itu? Apa saja ciri-cirinya, perannya, dan apa manfaatnya? Jadi, organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Ciri-ciri organisasi profesi. Apa aja ciri-ciri organisasi profesi? Ada 3 ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama, umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi. Hal ini berarti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Yang kedua, misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi, serta memperjuangkan otonomi profesi. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan, dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Peran organisasi profesi. Yang pertama yaitu sebagai pembina, pengembang, dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan. Yang kedua yaitu sebagai pembina, pengembang, dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan. Yang ketiga yaitu sebagai pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Yang keempat yaitu sebagai pembina, pengembang, dan pengawas kehidupan profesi. Manfaat organisasi profesi. Menurut Bracken, tahun 1989, manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal.
yaitu yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan etika profesional atau yang berkaitan dengan kode etik profesi. Di sini saya akan mencontohkan kasus korupsi Gayus Tambunan. Kasus Gayus adalah bukti betapa sindikat pajak telah begitu menggurita di negeri ini. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang berisi tentang rekening Tambun Gayus senilai 25 miliar rupiah menarik perhatian aparat pemerintah. Gayus cuma pegawai pajak rendahan. Golongan kepangkatannya baru 3A. Maksimal gaji karyawan pajak di level ini ditambah tunjangan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan hanya sekitar 6 juta per bulan. Lantas, bagaimana asalnya uang tersebut? Data arus dana di berbagai rekening Gayus memperlihatkan berbagai indikasi kuat bahwa duit segunung itu memang berkait dengan pekerjaannya sebagai aparat pajak yang mengurus keberatan dari wajib pajak tentang besaran uang yang harus mereka setor ke kas negara. Tertera di situ, harta Gayus merupakan akumulasi dari berbagai transfer bank dari banyak pihak, baik individu maupun perusahaan. Nilainya bervariasi, berkisar antara 100 juta hingga miliaran rupiah. Analisis pada kasus ini yaitu akuntan pemerintah benar-benar diuji kredibilitasnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang antipati terhadap petugas pajak. Dengan gaji yang sudah di atas rata-rata, ternyata masih belum bisa melindungi Gayus dari godaan materi. Entah apakah faktor latar belakang dari keluarga yang pas-pasan sehingga membuat ia melanggar kode etik profesi. Yang jelas, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pembenahan dan perbaikan terutama terkait sistem dan prosedur dalam mengamankan sumber penerimaan utama negeri ini. Jadi berdasarkan kasus tersebut ada etika teknologi informasi dalam perundang-undangan. Sebenarnya masih sangat banyak sekali contoh kasus mengenai etika profesi ini. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan etika profesi, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini adalah yang pertama, Undang-Undang HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli tahun 2003 yang di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas kedua etika profesi kelas A dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.